Pemirsa, Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban yang jatuh pada Jumat esok pelaksanaannya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk saat sholat id dan juga penyembelihan hewan kurban. Sejumlah aturan terkait protokol kesehatan tentunya juga harus dipatuhi untuk terus mencegah penularan COVID-19. Untuk membahasnya, kita telah tersambung bersama dengan Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, bagaimana ini pelaksanaan sholat Id nantinya? Apakah aturannya sama seperti dengan sholat Id pada Idul Fitri kemarin, yakni boleh dilaksanakan di rumah atau juga diperbolehkan digelar di masjid ataupun juga lapangan? Agak berbeda sedikit. Kalau di waktu kita sholat id, bahkan kita semuanya dianjurkan untuk sholat id di rumah. Nah, tapi ini tidak. Ini sudah agak dipelonggar sehingga beberapa daerah yang penyebaran COVID-nya sudah terkendali begitu, maka bisa diselenggarakan sholat Idul Adha dengan catatan yaitu protokol kesehatan dapat dilakukan dan diperketatlah begitu sehingga itu dimungkinkan sehingga kemungkinan sekali tempat-tempat yang itu sulit kita melakukan protokol kesehatan jaga jarak kemudian ada hand sanitizer, cuci tangan, kemudian apalagi itu termogan sulit itu oleh karena itu diharapkan di tempat-tempat yang itu dimungkinkan sehingga alhamdulillah ini dari pemerintah daerah sudah melakukan kontrol terhadap masjid-masjid yang akan diselenggarakan, bagaimana sistem jaga jaraknya, bagaimana sediaan air wudhu kalau yang bagi yang belum wudhu itu ada cuci tangan pakai sabun, kemudian hand sanitizer dan sebagainya itu alhamdulillah sudah ada. Bahkan beberapa masjid sudah menyatakan bahwa dia akan menutup pagernya pada jam 6.15 sehingga sudah tidak lagi orang bisa masuk. Tetapi itu kami menganjurkan agar musola-musola tempat yang tidak biasa dipakai untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sekarang ini dipakai supaya orang tidak semuanya berbondong-bondong ke tempat masjid tertentu sehingga pasti di sana akan terjadi kerumunan. Nah, itu adalah potensi untuk penyebaran COVID. Jadi kita sarankan seperti itu. Sekali lagi kita sarankan agar masjid-masjid itu bisa betul-betul menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Karena ini kan banyak orang pulang dari Jakarta, dari mana-mana sehingga orangnya tidak homogen lagi. Oleh itu kita anjurkan agar musola yang itu insya Allah lebih homogen daripada masjid-masjid yang di masjid lain sebagainya itu. Kita harapkan masjid musola itu diselenggarakan sehingga orangnya orang setempat, koordinatnya setempat sehingga insya Allah kekhawatiran lebih kecil gitu. Kita harapkan jangan ada kluster baru di sholat Idul Adha ini. Baik, terkait dengan pelonggaran ini yang seperti tadi dinyatakan oleh Pak Kiai bahwa boleh melaksanakan sholat Idul Adha atau sholat Id di lapangan, masjid, kemudian memaksimalkan musola. Apakah ini juga boleh dilakukan di wilayah-wilayah yang masih saat ini statusnya adalah zona merah, Pak Kiai? Sudah ada ketua dari MUI bahwa untuk yang zona merah itu mohon tidak diselenggarakan dulu. Jadi seperti waktu sholat Idul Fitri, yaitu berada di rumah masing-masing dengan sholat, ada yang jadi khotib, ada yang jadi imam, kemudian jadi makmum itu aja. Jadi kalau zona merah ketentunya memang tidak ada toleransi. Tapi zona yang tidak merah, kuning, hijau, yang terkendali itu memang ditoleransi dengan catatan diperketat yaitu protokol kesehatannya, protokol COVID-nya itu diperketat betul begitu. Baik, selain sholat Id, kemudian di Hari Raya Idul Kurban ini ada juga terkait dengan penyembelihan hewan kurban, bagaimana kemudian eh, aturannya baik untuk panitia maupun juga untuk orang yang biasanya juga tidak tergabung dalam panitia tapi hanya ingin melihat proses penyembelihan. Nah, ini bagaimana? Betul sekali. Jadi di penyembelihan korban ini potensi untuk kerumun itu memang sangat-sangat banyak. Kita lihat bagaimana orang berebut daging dan sebagainya. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa para panitia itu sudah kebanyakan itu tidak menyerah pada hari Jumat. Hari Jumat itu pendek, nanti ada Jumatan lagi meskipun banyak yang tidak Jumatan, tapi banyak yang Jumatan lagi sehingga kurbannya banyak. Sehingga waktu untuk menyembelih dan sebagainya itu akan sangat terburu-buru. Oleh karena itu kebanyakan sudah memindahkannya mulai hari Sabtu, Ahad, dan Senin. Jadi 3 hari tasik itu mereka akan menyembelih itu bagus. Namun begitu, tetap kita anjurkan agar ini protokol kesehatan diikuti betul-betul. Kurangi sebanyak mungkin orang yang terlibat di dalam penyembelihan itu, termasuk membagi daging. Oleh karena itu termasuk kita harapkan jangan membagi daging di setempat.
kirimkan daging itu kepada panti-panti, tempat-tempat yang membutuhkan. Nah, ya, sehingga tidak masalah terkonsentrasi di tempat penyembelihan. Meskipun agak sulit, tapi kita harapkan kalau mereka panitia ini akan mendapat bantuan dari aparat, ya ada kepolisian, ada tentara gitu, membantu sehingga kerumunan bisa dihindari. Penyembelih itu juga begitu. Biasanya antara yang nyembelih, yang nguliti, kemudian melatok-melatok itu juga kadang-kadang berdekatan. Kita harapkan yang terlibat sedikit. Syukur kalau itu penyembelihan itu bisa dititipkan pada RPH. Hanya saja kata rumah motor naikam juga sudah padat sekali. Kalau bisa begitu akan bagus. Nah, kebanyakan sekarang ini mereka menggunakan cara nanti pada hari Sabtu, hari itu kan RPH libur, begitu diharapkan kalau bisa itu RPH itu bisa tenaga RPH bisa membantu penyembelihan itu. Sekali lagi kita harapkan bolehlah penyembelihan, silahkan itu sembelih. Syukur tiap RPH. Tetapi dengan catatan sih protokol kesehatan betul-betul dilakukan secara ketat. Jangan ada singgungan antara mereka petugas itu. Persedikit orangnya. Dan terutama jangan membagi daging setempat. Di tempat itu kalau bisa daging itu dikirim ke tempat-tempat yang sudah disiapkan untuk dikirimi gitu, panti-panti asuhan, pondok pesantren macam itu yang dikirimi monggo, tapi tidak membagi di situ. Atau mungkin orang-orang yang sudah dikenal yang biasanya ikut rawasi datang itu diberikan di tempat masing-masing, siapkan begitu. Baik Pak Kiai, meskipun tadi dikatakan bahwa sebaiknya adalah meminimalkan panitia, kemudian juga prosesnya ini sebisa mungkin tetap mengutamakan protokol kesehatan. Apakah juga ada kewajiban untuk panitia menggunakan APD lengkap, Pak Kiai? Nampaknya sulit ya. Jadi antara ini ngoteng-ngoteng binatang dengan yang dikorban dengan pasien di rumah sakit itu saya kira beda. APD-nya yang dianjurkan yaitu pakai masker, kemudian itu cuci tangan, jaga jarak itu aja. Jadi APD-nya ya terutama masker, syukur mangke itu penutup wajah itu face shield itu pakai itu bagus. Jadi di beberapa masjid sudah menyiapkan itu, ada mereka pakai masker dan pakai tutup si wajah itu dengan yang si meka itu saya kira bagus. Jadi itu memang kita harapkan mereka pakai itu sehingga sudah ada usaha untuk membatasi mereka dari si droplet dan dari kemungkinan penyebaran udara gitu. Baik, terakhir Pak Kiai mungkin himbauan dan juga ini sebagai pengingat kepada masyarakat apa sebenarnya yang harus kita perhatikan ketika esok menjelang setelah sholat id maupun juga penyembelihan hewan kurban supaya harapannya agar tidak memunculkan klaster baru tentunya. Iya, jadi katakan bahwa sholat Idul Adha itu sunnah muakkadah, tidak seperti Jumat. Jumat itu wajib. Oleh itu hanya kata tidak pun tidak apa-apa. Selerakan bagus, pahalanya cukup besar. Tetapi menghindari klaster baru, menghindari dari penyebaran itu lebih besar daripada kita manfaat daripada kita dapat sholat Idul Adha. Oleh karena itu kita sholat Idul Adha, tetapi tidak harus tempat-tempat konsentrasi massa yang besar itu. Tadi saya anjurkan musola-musola dipakai hot rate-nya yang biasa khutbah di situ, itu kan bisa. Dengan begitu maka akan mengurangi konsumsi massa di masjid-masjid yang biasa dianggap masjid favorit gitu. Dihindarilah. Apalagi lapangan itu akan memang lebih sulit lagi daripada masjid. Tetapi tentu saja kita silakan dari panitia apabila dipandang memang memungkinkan protokol kesehatan dilaksanakan, ya monggo. Tapi sekali lagi itu harus dijaga super ketat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Ahmad Daroji telah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum.